Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Bertemu lagi dengan Ibu di pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 8 semester 1. Baik teman-teman, sebelum kita mulai ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik teman-teman, di pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang sholat sunnah berjamaah dan sholat sunnah munfarid. Sholat merupakan tiang agama, yaitu sebagai asas atau sendi penopang bangunan Islam. Apabila telah runtuh tiangnya, maka akan rusaklah bangunannya. Kedudukan sholat sangat penting dalam Islam. Itulah sebabnya Nabi Muhammad SAW bersabda, permulaan amal seseorang yang pertama kali dihisab di hari kiamat adalah sholatnya. Bila sholatnya baik, maka baiklah seluruh amal yang lain. Bila sholatnya buruk, maka binasalah seluruh amal yang lain. Hadis riwayat At-Tibrani. Selain sholat wajib, Nabi Muhammad SAW menganjurkan memperbanyak sholat sunnah. Nah, sholat sunnah ini dianjurkan bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menyempurnakan kekurangan-kekurangan sholat fardu yang dilakukan. Nah, dari sekian banyak macam sholat sunnah, akan kita bahas diantaranya sholat sunnah rawatib. Secara lebih rinci akan dibicarakan tentang hukumnya, waktunya, jumlah rakaatnya, dan tata cara melakukannya. Nah, pada bab ini juga ada beberapa macam sholat sunnah dan akan dibahas secara detail dan rinci. Sholat sunnah artinya adalah sholat tambahan atau sholat selain sholat fardu. Dikatakan sebagai sholat tambahan karena sholat sunnah itu menambah sholat yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat sunnah dibagi menjadi dua bagian, yaitu sholat sunnah yang disunahkan dikerjakan secara berjamaah dan sholat sunnah yang dikerjakan secara munfarid atau tidak disunahkan secara berjamaah. Nah, pertanyaannya, sholat sunnah apa saja sih yang dilaksanakan secara berjamaah? Sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah yaitu sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat Tarawih, sholat kusuf atau sholat gerhana matahari, sholat khusuf, sholat gerhana bulan, dan sholat istisqa atau sholat meminta hujan. Sholat sunnah yang tidak disunahkan secara berjamaah atau sholat sunnah munfarid dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu atau yang biasa dinamakan sebagai sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib dibagi menjadi dua, yaitu sholat sunnah mu'akkadah dan sholat sunnah ghairu mu'akkadah. Yang kedua, sholat sunnah yang tidak mengikuti sholat fardu. Nah, sholat sunnah ini banyak jumlahnya, diantaranya sholat tahiyatul masjid, sholat witir, sholat qiyamul lail atau sholat tahajud, sholat duha, sholat istikharah, sholat hajat, dan banyak lagi sholat-sholat sunnah yang lainnya. Nah, pertanyaannya, apa sih perbedaan antara sholat sunnah mu'akkadah dan sholat sunnah ghairu mu'akkadah? Nah, yang pertama, sholat sunnah mu'akkadah. Menurut tinjauan ilmu usul fikih, sunnah mu'akkadah merupakan amalan sunnah yang dilakukan untuk melengkapi dan menyempurnakan suatu ibadah wajib, seperti azan, iqamah, dan sholat fardu berjamaah. Nah, sholat sunnah ini dianggap sebagai penyempurna suatu ibadah karena ketika kita mengerjakan ibadah fardu, bisa saja ada bagian-bagian sunnah yang tidak dikerjakan sehingga
berkuranglah pahalanya. Misal, ketika kita sholat fardu tidak membaca surat pendek, maka sholat kita tetap sah tetapi tidak sempurna. Nah, oleh sebab itu, dengan mengerjakan sholat rawatib sebelum atau sesudah sholat, maka diharapkan pahalanya dapat melengkapi sunnah membaca surat pendek yang ditinggalkan tadi. Lebih jauh lagi, sunnah muakkadah dapat dipahami sebagai suatu amalan yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan karena tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Hanya sekali atau 2 kali saja Nabi Muhammad meninggalkannya untuk menunjukkan kepada umatnya bahwa ibadah sholat rawatib yang termasuk sunnah muakkadah itu tidak wajib. Nah, sebagai contoh adalah berkumur ketika wudhu, menghirup air ke hidung ketika wudhu, dan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Adapun nama lain dari sunnah muakkadah ini adalah sunnatul huda. Nah, selain itu, sholat rawatib juga termasuk ke dalam sunnah muakkadah, sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dalam kitab Sahih Bukhari Muslim. Ia berkata, "Aku menghafal dari Nabi SAW 10 rakaat sholat, yakni 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya, 2 rakaat setelah isya di rumahnya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh." Hadis riwayat Bukhari nomor 1109. Sementara sunnah ghairu muakkadah merupakan ibadah atau amalan yang tidak perlu ditekankan untuk dikerjakan. Nah, menurut keterangan usul fikih dikatakan bahwa sunnah ghairu muakkadah merupakan amalan Nabi SAW yang tidak selalu dikerjakan setiap saat. Akan tetapi, hanya kadang-kadang saja Nabi melaksanakannya dan kadang pula meninggalkannya. Nah, beberapa contoh diantaranya seperti 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum sholat isya, dan lain sebagainya. Begitulah perbedaan amal ibadah sunnah yang dapat menambah serta menyempurnakan ibadah fardu kita. Meski terasa berat, namun sebaiknya kita membiasakan diri agar menjadi terbiasa, karena pahala menanti sangatlah besar. Untuk tugasnya, silahkan teman-teman tuliskan hikmah dan keutamaan sholat sunnah berjamaah dan sholat sunnah munfarid dalam sebuah karton seindah mungkin ya. Sekian dari Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.